Beda cerita kalau serangan balik seperti itu dilakukan misalnya oleh Vietnam atau oleh Thailand atau tim lain yang lebih kuat, mungkin akan beda cerita. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Kita bertemu lagi untuk ngobrolin bola secara santai, tentunya dari sisi supporter. Namun sebelumnya selalu tidak lupa saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Apakah di antara pemirsa semua ada yang salah memprediksi tentang pertandingan timnas melawan Brunei tadi? Ada yang salah prediksi? Ya, kalau ada yang salah prediksi ya nggak tahu bagaimana pemahaman Anda tentang sepak bola. Ya, bercanda ya. Saya percaya bahwa pemirsa semua tentunya tepat memprediksi hasil pertandingan timnas Indonesia melawan Brunei. Entah berapapun skornya, saya yakin pemirsa semua tepat dalam memprediksi hasil pertandingan tadi. Ya, Indonesia akhirnya bisa mengalahkan 6-0 melawan Brunei Darussalam di Stadion GBK. Gol diciptakan dari Dimas Derajat di menit ke-7, saya bacakan ya. Dimas Derajat di menit ke-7, Rizky Ridho di menit ke-12, terus 63 Ramadan Sananta, 67 Ramadan Sananta, 72 Dimas Derajat, dan menit ke-90 plus 1 Dimas Derajat. Sebenarnya dari awal pertandingan kita pun sudah bisa menebak bagaimana hasilnya nanti, karena dari awal timnas kelihatan ngegas, intensitas tinggi, berusaha untuk menyerang dan mencetak gol. Dan benar saja di menit ke-7 dan ke-12 akhirnya tercipta gol. Terus terang, namun tadi saya merasa ya mungkin perasaan saya yang terlalu pede atau terlalu percaya diri ya. Dari awal pertandingan saya nonton itu merasa santai, merasa rileks, nggak ada deg-degan sama sekali, adrenalin nggak terpacu. Karena dari awal seperti Brunei nggak bisa ngapa-ngapain, itu sudah terlihat dari awal. Jadi kita nonton santai aja. Bahkan ketika terjadi gol pertama kali, biasanya kan kalau kita menonton bola terus gol pertama kali biasanya wah kita langsung cool, teriak gitu kan, seneng, bahagia, seneng gitu kan. Namun tadi begitu terjadi gol yang pertama saya pun biasa aja. Oh, gol. Udah santai aja. Ketika gol kedua, oh, gol lagi toh. Ya udah. Karena ya lawan kita cuma sekelas Brunei. Maaf tanpa mengurangi rasa hormat terhadap tim Brunei, tapi memang Brunei untuk di kelas ASEAN ya kualitasnya masih seperti itu. Jadi ketika mencetak gol pun saya merasa biasa aja lah. Nggak ada rasa gimana ya. Adrenalin yang biasa saya rasakan ketika timnas melawan Vietnam, melawan Malaysia, melawan Thailand itu nggak ada ketika tadi saya menonton Brunei. Ya kembali ke awal tadi, kita hanya melawan sekelas Brunei. Ya Anda bisa menilai tadi seperti apa Brunei. Bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa nyerang, nggak bisa umpan-umpanan, nggak bisa. Ya tadi ada di babak 1 tadi ya ada yang umpan-umpan pendek Brunei bagus sebenarnya, tapi ya cuma sekian detik aja, setelah itu hilang, udah selesai, kembali ke setelan awal, ke setelan pabrik lagi, nggak bisa ngapa-ngapain, diserang, digempur, ya istilahnya bukan digempur ya, tapi bola bener-bener dikuasai timnas Indonesia. Brunei bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa pegang bola, nggak bisa ngumpan. Mereka menumpuk pemain di belakang, berharap serangan balik. Namun serangan balik pun ya kayak gitu, umpannya kurang maksimal, sprintnya kalah, gocekan bolanya juga kalah. Apalagi di belakang ada Rizky Ridho dan Elkan Bagot, ya udah selesai. Seandainya saya jadi pemain Brunei, ya harapannya cuma berusaha gimana nggak terjadi gol lagi, nggak kebobolan lagi, udah itu aja. Karena untuk membobol timnas benar-benar sulit, karena secara fisik, secara skill, secara kecepatan itu kalah segalanya. Namun setelah 2 gol tadi, sepertinya pemain Brunei sudah mulai berhati-hati, sudah mulai paham terhadap serangan Indonesia. Mereka menumpuk pemain di belakang, menunggu
bertahan secara disiplin agar tidak terjadi gol. Dan ketika pemain Brunei sudah mulai disiplin di belakang, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita cuma bisa memegang bola, umpan kiri kanan, tapi lebih cenderung ke kiri, ke lewat arahan kan. Udah gitu aja, mau menembus ke depan gawang udah mulai susah, Pak. Dan umpan lambungnya pun kurang maksimal menurut saya. Akan ada banyak crossing kan. Menurut saya kurang maksimal, tapi itu pun saya bisa memaklumi karena pemain Brunei di belakang semua. Ya kalau udah di belakang semua ya mau gimana lagi, udah susah kan mau nembus. Bukan pemain kita yang jelek, kalau ada yang bilang ya menurut saya, kalau ada netizen yang bilang bahwa permainan kita kurang maksimal, kurang bagus, sebenarnya bukan masalah kita kurang bagus atau gimana, ya memang karena pemain Brunei menumpuk pemain di belakang sehingga memang sulit ditembus. Pemain kita udah bagus, crossingnya pun sebenarnya udah tepat di depan gawang, tapi gimana lagi kalau dikeroyok banyak orang, dikeroyok banyak lawannya tetap susah kan. Nah dari situlah akhirnya pertandingan semacam seperti monoton menurut saya, ya cuma gitu-gitu aja, setengah lapangan, tapi kita tidak bisa menggedor jantung pertahanan lawan. Sementara Brunei tetap sesuai dengan patternnya, sesuai dengan strateginya, menumpuk pemain di depan gawangnya, merebut bola, kemudian buang ke depan, merebut bola, buang ke depan, cuma gitu aja. Nah dari situlah dibutuhkan kejelian pelatih, instruksi pelatih, bagaimana cara membongkar tim lawan yang bermain seperti Brunei tadi. Itu dibutuhkan instruksi khusus, dibutuhkan kejelian khusus, dibutuhkan kreativitas. Dan akhirnya STY memutuskan untuk memasukkan Ricky Kambuaya, Sain Patinama, kemudian ada Egy, Ramadan Sananta juga masuk. Dan terbukti kan setelah terjadi pergantian pemain, akhirnya ada kreativitas baru, ada warna baru ketika Indonesia menyerang dan terciptalah gol tambahan, 4 gol di babak kedua. Inilah kejelian pelatih, inilah kejelian STY. Bagaimana dia bisa membuat keputusan untuk memasukkan atau mengeluarkan pemain, bagaimana dia menginstruksikan pemain-pemainnya agar agak berganti gaya, yang tadi di awal babak pertama menyerang lewat kiri, kemudian di awal babak kedua menyerang lewat kanan. Tentunya itu butuh pertimbangan matang dan butuh pengetahuan khusus. Inilah STY, kelebihan STY. Saya salut kepada STY. Akhirnya 4 gol di babak kedua tercipta. Itu karena kreativitas STY, karena kejelian STY membaca permainan lawan. Catatan dari pertandingan tadi menurut saya pribadi, catatannya adalah bagaimana kreativitas pemain, bagaimana kreativitas pelatih untuk membongkar pertahanan jika bertemu dengan tim yang bermain layaknya Brunei tadi. Tentunya tidak bisa mengandalkan seperti strategi di awal terus-terusan, seperti bermain seperti di babak awal terus akan sangat susah. Itu butuh kreativitas baru dan tadi sudah terbukti. Namun itu baru sekelas Brunei. Nggak tahu besok kalau kita melawan tim yang lebih kuat, mungkin dibutuhkan kreativitas lain atau strategi lain. Kemudian masalah counter attack tadi di babak kedua ya, ke menit ke 80-an kalau nggak salah, sempat Brunei bisa menyerang balik ke Indonesia dengan speed tinggi. Walaupun akhirnya bisa dimentahkan dengan mudah oleh pemain belakang kita. Namun tentunya ini tidak boleh terjadi di kemudian hari. Karena untungnya ini masih sekelas Brunei, di mana gocekan bolanya kurang maksimal dan sprintnya juga kurang maksimal. Beda cerita kalau serangan balik seperti itu dilakukan misalnya oleh Vietnam atau oleh Thailand atau tim lain yang lebih kuat, mungkin akan beda cerita. Ya paling cuma itu aja sih catatan dari saya. Kemudian kita berbicara agak keluar lapangan dikit, yaitu tentang netizen. Tadi setelah pertandingan saya buka-buka sosmed, ya masih ada juga yang menghina atau menghujat pemain kita.
Ada yang komen, kenapa sih si A dimainin, kenapa sih si B dimainin, bla bla bla. Namun tanpa dasar yang jelas, hanya murni komen menghujat. Ya mbok jangan gitu banget. Tentunya STY punya alasan tertentu, entah itu alasan pemain si A ini bagus di liga, atau alasannya ketika latihan dia emang bisa menerapkan instruksi pelatih dengan baik atau gimana. Tentunya dia punya alasan, atau alasan taktikal. Oh, ternyata Brunei mempunyai kelemahan di sini. Kelemahan ini hanya bisa dilawan atau dimentahkan oleh pemain si A, kemudian si A dimasukkan. Kan STY punya alasan yang kuat tentunya. Sekali lagi, silakan jika Anda tidak setuju jika ada si A main, si B main, atau si A keluar, si B keluar. Silakan Anda nggak setuju. Namun diutarakan dengan santun dan yang penting dengan alasan yang jelas. Kita tunjukkanlah, kembali lagi, kita tunjukkan kita sebagai supporter yang mempunyai sopan santun. Oke, sekian dulu video pendek dari saya. Selamat buat timnas dan ingat, ini belum apa-apa. Kita belum sampai di Piala Dunia. Ini baru pertandingan awal. Ini baru kemenangan awal. Masih ada perjalanan lagi yang lebih berat tentunya. Jadi kita nggak perlu berpuas diri, nggak perlu bersombong diri. Tetap fokus di pertandingan selanjutnya. Semoga timnas bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Maju terus timnas, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita.